Ada kata-kata kayak gini, kamu tuh kerja jangan kayak pembantu ya, satu keluar ikut keluar. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue mikir, kalau misalkan gue kayak pembantu yang dia bilang, satu keluar gue keluar, harusnya di hari Seninnya tuh gue nggak datang. Tapi gue masih datang kan. Karena lu ngerasa masih ini gue masih ada tanggung jawab yang tadi kayak lu bilang. Tapi saya tidak habis pikir ya sampai segitunya ya. Terus habis itu sama kejadiannya sama kayak yang teman gue yang udah resign dari staff finance itu, gue disumpah juga. Kenapa kamu aja? Kenapa kamu nggak kena corona? Serius sampai saya tidak bisa berkata-kata. Tapi itu kayak maksud gue buat atasan buat ngomong kayak gitu tuh nggak wajar ya. Iya. Maksudnya udah terlalu lewat batas lah ya. Makanya dari situ lu desperate gitu. Kayak Parah. Gue ngerasa kayak di verbal abuse banget ya sih. Maksudnya abis itu gue kayak, wah, gue di situ dimarahin, gue sedih sih, enggak, cuman gue kayak, gue heran gitu loh. Gue menyikapinya tuh gue kayak menertawakan diri gue sendiri, kenapa kok gue bisa diginiin gitu kan. Tapi dia malah bilang, kamu kenapa ketawa-ketawa? Gue gak ketawa, Feb. Gue kayak menyikapinya kayak gitu loh, kayak muka kayak annoy gitu, cuman ya dia udah, malah nangkepnya lu ketawa gitu. Terus habis itu gue udah ujian resign. Habis itu surat resign gue ditahan. Dia bilang dia nggak bakal terima terus surat resign gue. Jadi dia nggak bakalan tahu kapan mau nge-launch gue resign. Di hari itu juga, sehari itu gue bener-bener disalahin. Jadi apapun pekerjaan gue, maksudnya misalkan gue nyuruh staff yang lain buat ini buat itu, gue dibilang, ngapain kamu dengerin dia, orang mau resign juga digituin gue di kantor. Gitu loh, maksudnya bully, verbal abuse-nya parah sih. Tapi ini setahu gue doang ya, kayak harusnya sih kan karena di undang-undang gitu kan, setahu gue tuh kalau mau resign emang 1 bulan sebelumnya emang benar, tapi enggak yang apa ya, sebenarnya nggak bisa ditahan-tahan. Kalau misalnya ditahan pun pasti ada sesuatu reason, kayak misalnya nih dinaikin gaji atau apa, jadi nggak jadi resign. Maksudnya bisa diskusi dulu gitu, musyawarah. Tapi ini malah nggak boleh, dengan hal yang agak menurut gue sih kurang wajar juga ya. Kayak kenapa kan, lagian juga udah sampai tadi ya kayak dikata-katain kayak gitu, kan berarti kan ibaratnya dia sudah tidak mau memperkerjakan, nunggu lu resign gitu. Soalnya kan ada bedanya nih teman-teman, resign sama dikeluarin gitu kan, maksudnya di fired gitu. Jadi kan itu sesuatu yang berbeda. Dengan kalau misalnya gue nangkep ya, kayak dengan cara kayak gitu dia maunya kayak lu cepetan resign. Kalau misalnya di fired itu lu harus kayak kasih pesangon kalau lu ada kontrak atau segala macam. Tapi kalau misalnya lu nggak lu resign kan berarti lu nggak dapat sesuatu nih yang lu udah kerja berapa lama kayak gitu. Wow, serem banget. Tapi menurut gue juga lu hebat sih, kayak udah 1,5 tahun. Bisa dibilang 1 tahun sih. Kalau setengah tahunnya kan masih fine aja. Tapi 1 tahunnya itu dengan full dengan kalimat-kalimat begitu, terus lu disalah-salahin terus. Itu sih menurut gue sih luar biasa sih. Gue gila kayaknya. Bukan luar biasa, gue gila, tapi emang gue bertahan karena ada teman-teman gue sih untungnya gitu. Maksudnya walaupun atasan lo kayak pip tapi lo masih punya teman yang masih bisa support lo boleh juga dipertahanin sih. Tapi kalau misalkan lo masih waras, better lo mending udahan aja lah, jangan sampai kayak gue di trauma. Anjir, gue trauma tau. Iya, ada fakta. Ada survei nih ya, nih gue bacain. Survei ada di LinkedIn. Jadi 41% dari 10.000 orang itu yang berganti pekerjaan, mereka menyatakan mereka meninggalkan pekerjaan lama mereka karena kecewa dengan kepemimpinan manajemen senior. Ini udah ada surveinya. Kayak pertama gue pikirnya tuh kayak itu cuma hal gitu doang gitu, mungkin itu juga nggak banyak yang kayak gitu. Tapi karena ada survei ini, hampir setengah loh, 41%. Dan bukan ngetes dari 100 orang tapi 10.000 orang. Ternyata orang kalau manajemennya kurang baik itu bisa bikin orang keluar masuk.
hargailah pegawai lo. Soalnya kalau lo nggak hargain pegawai lo, gimana lo mau nge-reach suatu apa ya namanya, reach apa sih, goals dari perusahaan lo sendiri tuh gimana kalau lo nggak ngehargain karyawan lo sendiri. Lo pasti sering denger nih kerjaannya enak, Yes. ruang lingkupnya nggak enak. Entah dari teman, entah dari atasan, entah pokoknya ruang lingkupnya nggak enak. Biasanya gitu, satu. Atau yang kedua, gaji lu kurang oke, tapi lingkungan lu enak banget nih. Kalau misalnya disuruh pilih kayak gitu, lu mending kayak gimana? Kalau gue sekarang menjadi pengen ya, maksudnya gue sekarang milih mental gue lebih baik aja. Gue lebih milih yang gaji kecil, lingkungan oke. Oke. Kalau gue sih ya, kalau gue pribadi milih gajinya oke, lingkungannya oke. Iya, tapi nggak ada yang sempurna seperti itu. Tapi so far gue di kerjaan sekarang sih enak sih. Kerjaannya enak, gajinya oke, jadi gue fine-fine aja. Tapi kayaknya cuma 1% per berapa ya? Maksudnya Iya sih, sedikit bener. banget Iya, bener. yang masih kayak gitu. Pasti menurut gue sih di tempat kerja selalu ada yang toksik sih. Yes, menurut gue. betul. Walaupun misalnya nggak ngelihat dulu ya, maksudnya kayak perusahaan gede atau perusahaan kecil aja, itu pasti ada berapa persen atau part di mana mereka pasti ada yang toksik aja sih. Pasti ada. Tapi gimana lu menyikapinya dan lu ini aja sih, apa sih namanya? Lu bergaulnya sama siapa? Ya kalau gue sekarang mikirnya gini, selagi nanti misalkan gue dapat pekerjaan lagi, selagi atasan gue nggak toksik kayak dulu, tapi lingkungan gue toksik, gue masih tetap bisa bertahan sih. Ya nggak sih? Tapi kalau kayaknya gue sekarang udah males juga sih punya temen lagi gitu di kantor. Maksudnya kayaknya udah yang terakhir aja deh, yang kemarin yang udah kolot banget. Okay. Takut juga sekarang, maksudnya gue juga punya pengalaman gak enak juga sama lingkungannya. Oh itu kan tadi ada 4 nih berarti. Nah apa tuh kalau boleh tahu, kan tadi yang salah satunya atasannya nih yang kurang cocok gitu kan. Terus kalau yang kedua tadi ada atasannya oke tapi temen-temennya yang kurang. Itu ada, jadi gue baru banget dapet pekerjaan belum lama ini sih di salah satu baju muslim lokal di Depok. Kalau nonton nggak itu katanya. Jadi atasannya super baik banget, dia orang Padang, dia baik banget. Dia punya salah satu tangan kanan yang udah lama, senior gue lah, tapi umurnya masih segue, masih sama. Cuman dia bekerja udah dari lama. Itu gue, karena sekarang kan gue fokus juga usaha baju ya, baju sablon. Maksud gue pas gue udah kerja, gue mikirnya si sablon ini untuk side job gue dong, buat tambah-tambahan uang jajan gue dong. Nah kebetulan waktu itu kita mau launch baju pertama, butuh model dong, model-model gratis yang bisa dikasih barang doang kan, dikasih baju doang kan. Gue ketemu tuh di tempat itu, pokoknya mukanya kayak rada-rada Chinese gitu, cantik ceweknya, anak-anaknya cantik gitu kan. Gue ajak dia, nah gue itu nggak sengaja gue ngomongnya di depan si tangan kanannya ini kan. Maksudnya gue mikir ya udah sih namanya juga teman kantor, maksudnya ya biasa aja lah. Ya harusnya dia juga di situ ngomong, ya deh Gi, ikut aja kan kamu nggak pernah jalan-jalan ke Jakarta juga gitu kan. Maksudnya gue disupport juga nih sama teman kantor gue ya, rada-rada ya udah deh, gue to the point aja. Di situ gue minta tolong sama si A ini. Nggak taunya besokannya gue di WhatsApp malam-malam jam 1 sama atasan gue dibilang gue udahan aja deh kerja di sini. Gue dipecat sepihak gitu kan, tapi di WhatsApp. Terus gue bilang dong, ada apa ya Pak? Ada masalah apa? Saya ngelakuin apa? Terus dia ngomong gini, ada omongan gak enak dari si ini gitu kan, dari si tangan kanan itu. Omongan gak enak apa ya Pak? Gue dibilang gini, katanya gue mau ngambil si A buat kerja sama gue di sablon ini gitu loh. Gue kayak mau ngambil orang dari dia gitu. Itu sih menurut gue salah paham gak sih? Banget, gue dibilang di situ. Maksudnya gue udah jelasin lagi, Pak, maaf banget nih sebelumnya, ini tuh cuman kayak usaha kecil-kecilan saya aja gitu. Iya, terus gue jelasin dong, maksudnya gue cuma minta tolong dia jadi model doang, bukan jadi full time di tempat gue juga masih berkembang coy, belum ada profit apa-apa kan. Maksud gue
mana berani sih gue nge-hire orang yang gue belum punya profit anjrit. Iya Terus dia nggak mau denger, Feb. Maksudnya udah gue jelasin di WhatsApp panjang kali lebar kali tinggi, dia nggak mau denger, dia tetap kekeh katanya mau pecat gue. Ya udah, akhirnya gue dipecat. Gue baru nggak, maksudnya ya sih salah gue juga, kenapa gue bisa langsung terbuka sama orang yang baru gue kenal gitu loh. Tapi ya udah sih, itu pembelajaran buat gue juga sekarang. Jadinya gue kayak pengen lebih tertutup aja deh. Gue harus pintar-pintar milih orang sih. Itu harus lebih hati-hati sih. Tapi kalau dari gue sendiri nih ya, dengar cerita lo kayak gitu, emang bener sih kita nggak bisa percaya sama orang 100%. Kalau misalnya dari quotes yang gue suka nih ya, don't trust anyone sebenarnya. Ya betul. Gak tau kenapa gue sebenarnya udah banyak banget trust issue sama orang, kayak agak kurang bisa terbuka sama orang, kayak takut gitu loh. Lebih tepatnya karena takut sih. Orang-orang tuh tadi gue kira dia baik, gue kira dia ini, tapi ternyata dia enggak gitu. Ataupun misalnya gue ngerasa kita kayak keluarga, kayak misalnya gue sama lo udah deket banget, kayak gue nganggap lo udah kayak keluarga. Ternyata gue nganggap dia kayak keluarga nih, tapi dia nggak nganggap gue kayak keluarga. Oh si Febri kayak gitu. Jadi curhat ya. Jadi kayak emang gimana ya? Iya, mesti pilih-pilih. Bener, pilih-pilih. Hati-hatilah, udah sekarang mah udah, maksudnya udah urusin diri lu sendiri aja deh. Paling lebih penting. Sama ini sih menurut gua, apa yang daya tangkap orang beda-beda. Menurut gua kan gue cuma mumpung dia kita kenal, terus kayak lu tadi gratis kayak gitu, kayak terus orangnya mau-mau aja juga nggak masalah, ya udah. Tapi orang lain nangkepnya kayak tadi, dia mau ngambil nih, dia mau apa gitu. Tuh jangan sih kayak pikiran gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman. Ini kan dari pengalaman lo nih. Lu udah ngalamin dari beberapa tempat kerja, terus udah ngalamin yang lingkungannya atau atasannya gitu kan, yang kurang mengenakan. Nah, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman di sini yang mungkin sedang atau belum sadar atau yang lagi mengalami lah gitu, bisa bagi teman-teman? Bagi tipsnya. Pertama sih lo lihat juga lingkungan lo, misalkan kalau lingkungan lo masih oke, kayak teman-teman lo masih oke dan lo masih bisa bertahan, lo boleh banget bertahan. Karena support system itu nggak cuma dari orang tua lo, terutama dari teman kerja lo sendiri. Terus yang kedua, kalau misalkan lo udah ngerasa udah deh gue udah harus resign, ya udah lo resign aja. Cuman lo mesti pikirin lagi, lo mesti punya pekerjaan, maksudnya lo mesti ngelamar di pekerjaan yang lain gitu. Jangan lo resign tiba-tiba tapi lo nggak punya backup. Terus sih, ada nggak sih pesan-pesan yang lo mau sampaikan sama teman-teman di sini yang mungkin sedang balik lagi, yang lagi ngalamin atau belum mengalami, biar tahu aja gitu. Apa sih pesan-pesannya? Lu mesti sadar sama lingkungan pekerjaan lu, apakah dia benar-benar mengayomi lu atau dia malah menjerumuskan lu ke hal yang maksudnya bikin lu stress out. Karena lu bisa scrolling deh di akun kayak yang job seeker itu, kayak Glints gitu-gitu deh. Di situ tuh dia benar-benar ngebahas lingkungan yang toksik, terus atasan yang toksik kayak gimana. Kalau lu emang udah ngerasa dia, wah iya nih ini banget nih, dia banget nih, lu better pikirin lagi soal kesehatan mental lu better mencari pekerjaan lagi di luar sana, karena banyak banget yang masih bisa nerima lu, yang masih bisa banget ngayomin lu, terus yang masih bisa ngehargain lu di luar sana sih. Menurut gue sih itu. Terus jangan juga terlena sama gaji yang gede tapi lingkungan lu gila. Ya ujung-ujung nanti lu bakal gila juga gitulah. Jadi lu mesti benar-benar pikirin kesehatan mental lu sih menurut gue ya. Tapi ini kembali lagi ke lo, kalau misalkan lu BU banget ya lu bisa bertahan sih, tapi lu better go on, karena hidup itu terus berjalan men, gila. Hidup lu nggak bakal di situ doang kok, lu nggak bakal mati di situ kok. Oh iya, terus sama satu quotes, lu boleh mencintai kerjaan lo tapi lu nggak boleh mencintai perusahaan lo, karena perusahaan lo itu bisa tiba-tiba nggak cinta sama lo, dia bisa tiba-tiba aja kayak ngebuang lo gitu aja sih. Wow.
Wow, gue sampai kayak gak bisa ngomong wow gitu. Yang kalimat terakhir sih, kadang orang udah terlalu lama kerja, saking udah terlalu lama kerja dan mereka ngerasa nyaman dan misalnya uangnya oke, kan kita nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya kita udah banyak belajar di tahun 2020. Kayak lu udah mungkin udah mencintai kerjaan lu, perusahaannya oke, gaji lu oke, tapi tiba-tiba perusahaan lu collapse atau apa hal yang tidak kita inginkan tapi terjadi, dan kita harus siap-siap dengan hal itu. Betul. Soalnya kalau konklusi dari gue, intinya kalian yang lagi mengalami atau yang belum mengalami tetap harus hati-hati, dan kalau bisa jangan terlalu, bukan kalau bisa sih, lebih berhati-hati dengan ngobrol sama orang, percaya sama orang, dan kesehatan mental itu entah di dalam pekerjaan atau di pertemanan itu sendiri itu sangat penting. Jangan sampai trauma kali ya, karena kalau udah trauma itu susah banget buat diobatinnya. Karena balik lagi, obat yang terbaik adalah cuma diri sendiri. Itu yang bisa nyembuhin cuma diri lu sendiri gitu. So itu aja kali ya videonya, sampai sini kita udah terlalu panjang discussnya. So thank you banget Ayu udah mau mampir ke sini. So videonya sampai di sini dulu. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di teman ngobrol selanjutnya. Bye.